Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, namaku Najwa Rifadelia. Aku dari kelas 12 IPA 3. Hari ini aku akan mempresentasikan tentang cerita masa lalu pribadi. Namaku Najwa Rifadelia. Banyak orang memanggilku Wawa, Najwa, dan Adel. Aku lahir pada tanggal 27 September 2004. Tepat pada hari Senin, di mana hari itu adalah hari yang menyibukkan. Karena hari itu adalah hari kerja produktif. Dan aku berasal dari keluarga yang sederhana. Aku punya 3 orang kakak, yaitu yang pertama, namanya Muhammad Zuhair Abrar. Umurnya berjarak 10 tahun denganku. Ia adalah kakak yang tertua. Saat ini, ia telah menikah dan sebentar lagi ia akan memiliki seorang anak. Ia juga telah bekerja di salah satu instansi pemerintah. Biasanya kami memanggilnya dengan sebutan Mas Iir. Yang kedua, namanya adalah Mutarifat. Umurnya berjarak 1 tahun dengan kakak pertamaku, sehingga orang sering mengira bahwa mereka kembar saat kecil. Ia adalah kakak keduaku, ia juga sama dengan kakak pertamaku yang telah menikah, namun ia belum dikaruniai seorang anak. Dan saat ini ia sedang mengembangkan usaha yang berupa kopi. Kami sering memanggilnya dengan panggilan Mas Arif. Yang ketiga adalah kakak perempuanku satu-satunya, namanya Fardati Nailul Fari. Umurnya berjarak 6 tahun denganku. Ia adalah satu-satunya kakak perempuan yang kupunya. Ia adalah kakak ketigaku. Saat ini ia sedang mempersiapkan diri untuk kuliah hukum S2. Saat ini ia tidak memiliki pacar maupun suami. Dan kami biasa memanggilnya Nafa, namun tidak denganku. Aku biasanya memanggil dengan sebutan Yuna. Umi adalah panggilan kami kepada ibu kami. Pernah bercerita bahwa setelah 1 tahun aku lahir, aku dititipkan pada pengasuhku karena kedua orang tuaku harus pergi untuk menunaikan ibadah haji. Dan setelah mereka pulang, Umi bilang bahwa aku tidak mau digendong oleh kedua orang tuaku karena aku merasa asing dan malah menangis. Namun beberapa hari setelah itu, aku kembali normal seperti sebelum tinggal. Beberapa tahun kemudian, aku pun sering ikut sepupuku pergi sekolah. Di PAUD dan kakak-kakakku sudah memasuki masa SD. Tempatku sekolah dari PAUD hingga SD sangat dekat dengan rumah. Jaraknya hanya beberapa meter dari rumah dan tidak sampai 5 menit. Semuanya berada dalam satu kawasan. Di antaranya adalah PAUD Al-Asy'ari, TK Al-Asy'ari, dan SD Darut Talabah. Saat kelas 4 SD, keluarga kami memiliki kendala di bidang ekonomi. Karena ditipu orang yang kami percaya, setelah itu kelas 5 hingga 6 aku masuk dalam asrama yang mana kami diwajibkan sebagai persiapan jika aku akan mondok. Di saat itu, kedua orang tuaku bekerja tanpa henti dan sering sekali lembur. Hingga saat lulus SD, aku terpaksa harus masuk SMP dikarenakan keuangan keluargaku yang masih belum stabil. Saat itu, aku masuk SMP Negeri 4 Bondowoso. Dan saat itu ekonomi keluargaku mulai membaik, meskipun tidak seperti sebelum keluargaku tertipu. Karena orang tuaku memiliki banyak tanggungan, apalagi ada 3 kakakku yang kuliah. Meskipun begitu, aku tidak pantang semangat untuk sekolah, karena
moto keluargaku adalah mau dalam kondisi apapun, mau kamu itu perempuan atau laki-laki, semuanya sama. Dan harus mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Karena itulah aku ikut ekstra apapun yang aku inginkan. Meskipun nilaiku tak tinggi, aku tetap berusaha untuk membahagiakan orang tuaku. Dan tak membuat mereka kecewa, aku ikut beberapa ekstra. Di antaranya ada pramuka reguler, atau sering disebut dengan Pasuska, ada kir fisika, kir kimia, tahfiz, dan basket. Karena meskipun aku tak pernah memenangkan lomba, tapi aku tetap berusaha dan tak akan menyerah. Karena piala maupun piagam tak akan berharga nilainya dibandingkan dengan ilmu yang kita dapatkan. Mau bagaimanapun, ilmu akan tetap dan selalu digunakan, dan meskipun aku tak pernah menang lomba ataupun lomba, aku tetap berusaha agar nilaiku selalu naik dan berada di 10 besar. Saat aku memasuki kelas 9, aku bertemu dengan sahabatku, Dia. Kami bertemu di kelas 9 dan akrab karena kami sama-sama selalu menaiki bus saat akan pulang sekolah. Di kelas 9 ini, prestasiku mulai meningkat. Aku masuk dalam peringkat 5 besar di kelas dan semakin aktif dalam segala kegiatan sekolah. Namun sangat disayangkan, saat itu terjadi musibah, yaitu berupa wabah menjangkit seluruh dunia. Wabah itu disebut dengan COVID-19 atau Corona. Pada saat itu juga UN ditiadakan, dan angkatan kami pun adalah angkatan pertama yang tak melakukan UN. Bukan hanya itu, ekonomi keluargaku pun juga mulai menurun. Saat itu juga kami kebingungan setelah lulus akan sekolah di mana, dan aku pun memutuskan untuk sekolah di SMA 1 Tenggarang, yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah dan dapat diakses dengan menggunakan bus. Saat itu, aku diterima dan masuk sekolah dengan menggunakan cara online atau belajar dari rumah. Dan saat itu, aku pun harus mengerjakan tugas melalui HP. Meskipun tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh guru, aku tetap berusaha untuk memahaminya. Dan aku belajar dari mana saja untuk dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. Dengan membaca buku-buku yang ada di dalam rumahku, bertanya pada kakak-kakakku dan sepupu, serta belajar bersama dia. Meskipun melelahkan, semuanya terbayar dengan melihat nilaiku yang bisa dibilang cukup baik. Setelah itu, saat kelas 2, pembelajaran perlahan dilakukan secara offline, dan aku bisa mengenal teman-temanku secara langsung. Namun, kami masih tetap menggunakan HP sebagai media pembelajaran kami. Aku pun mulai terbiasa dan sedikit lebih paham dari sebelumnya, karena meskipun menggunakan HP sebagai media pembelajaran, aku mendapatkan pemahaman dari guru secara langsung, yang membuatku dapat mengerti dan lebih memahami materi. Dan sekarang aku telah memasuki kelas 12 atau kelas 3 SMA, di mana saat ini aku telah belajar dan berusaha agar impian dan cita-citaku dapat terwujud, serta dapat diterima di universitas yang aku impikan. Sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.